huruf barbar, huruf bodoh. Tapi Sejong tidak peduli. Ia tahu, Hangul adalah cahaya bagi mereka yang hidup dalam gelap, sains dan keadilan. Raja Sejong bukan hanya pencipta alfabet, ia juga pelindung ilmu pengetahuan. Ia mendirikan observatorium kerajaan dan memerintahkan ilmuwan, Jang Yongsil, menciptakan jam air otomatis, alat pengukur hujan pertama di dunia, Cheogogi, dan berbagai instrumen astronomi. Ia menyusun kalender pertanian baru agar petani tahu kapan menanam dan panen. Ia juga memperbarui hukum-hukum pidana agar lebih adil dan berorientasi pada belas kasih. Ia menurunkan pajak untuk petani miskin, membuka panti makan untuk mereka yang kelaparan, bahkan menulis sendiri petunjuk pertanian untuk masyarakat desa. Di bidang musik, Yedas mengubah sistem musik baru dan menciptakan alat musik tradisional baru. Dalam semua tindakannya, satu hal yang menjadi dasarnya, cinta pada rakyat. Musim gugur Sejong, namun tidak ada terang tanpa bayang. Di usia sekitar 40 tahun, Sejong mulai menderita penyakit mata dan diabetes yang melemahkan tubuhnya. Ia tetap bekerja meski penglihatannya menurun. Dalam catatan, disebutkan ia sering mendikte perintah kerajaan dari tempat tidurnya dengan suara pelan, namun jelas. Dalam tahun 1445, ia menyerahkan kekuasaan administratif kepada putranya, Pangeran Munjong, meski tetap menyusun kebijakan dari belakang layar. Pada musim semi tahun 1450, Raja Sejong wafat dalam usia 53 tahun. Istana diam dalam kabut duka. Rakyat menangis bukan karena kehilangan seorang raja, tetapi karena kehilangan seorang ayah yang mencintai mereka. Di atas pusaranya tertulis, Lee Sejong Dewang, Raja Agung yang mencintai rakyat lebih dari dirinya sendiri. Warisan yang tak lekang, Hangul yang diciptakannya sempat ditindas dan diabaikan oleh kalangan elit selama berabad-abad. Namun ia tetap hidup, disimpan oleh hati rakyat biasa, petani, ibu rumah tangga, dan anak-anak kecil, hingga akhirnya diangkat sebagai simbol kebanggaan nasional. Kini di abad ke-21, Hangul dipakai oleh lebih dari 70 juta orang. Sains, hukum, musik, dan semangat kemanusiaan yang dicanangkan Sejong membentuk fondasi Korea modern. Di jantung kota Seoul berdiri patungnya, dengan tangan terbuka. Satu memegang buku, satu menunjuk ke langit. Ia tak menaklukkan wilayah, tak mengangkat pedang, tapi ia mengubah dunia dengan huruf-huruf. Itulah kisah Raja Sejong, sang raja yang membuat seluruh bangsa bisa membaca terang. Huruf-huruf dari langit, suara rakyat Sejong. Namaku Baek Daisu, usia sudah lebih dari 50 musim tanam. Punggungku bongkok karena membajak tanah. Kulit tanganku kasar seperti tanah itu sendiri. Aku bukan siapa-siapa, hanya petani dari desa kecil di luar Gaeseong. Tapi aku menyaksikan sendiri keajaiban dari raja kami, yang agung.